Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Sobat PMI Channel, dengan Mama Ediki dan saya Indah TV, mamanya Gendra. Sobat semua, ini nih saya mau bincang-bincang sama Mbak Indah. Dia itu sama-sama TKW Hongkong, nggak sengaja ketemu satu pesawat, terus juga nggak sengaja di satu kamar karantina gitu loh. Jadi yang bikin perhatian saya itu, yang pengen saya tanyakan ke Mbak Indah, itu kan gini ya, maaf ya sobat, ini kan Mbak Indah ini dalam keadaan hamil pulang. Saya lihat tuh dari pas sebelum naik pesawat, terus sampai pas di tempat karantina sebelum masuk kamar, itu kan jadi pusat perhatian orang nih. Makanya saya penasaran, pengen nanya sama Mbak Indah, ini kok pulang ke Indonesia dalam keadaan hamil, ini kira-kira hamil sama siapa nih gitu? Apakah sama Loyanka, apa sama Bangla, apa sama bule? Kan kita pikirannya kalau belum nanya sama orang yang langsung jadi kemana-mana ya. Oke, maaf nih Mbak Indah, ini Bagio ya. Kenapa pulang dalam keadaan hamil? Gede ya kelihatannya. Udah kayak udah gede kelihatan pas iya, ya. Udah kelihatan gede karena udah berapa bulan? 5,5 bulan C. Tapi sobat semua jangan berpikiran negatif dulu sebelum mendengar cerita Cek Indah ini. Iya, kemarin kan banyak yang itu ya, kayak orang kayak melihatnya gimana melihatnya, gitu ya. Iya, gimana kok ini hamil, bapaknya mana? Gede. Udah tidur di bandara lagi. Iya, makanya nggak ada yang nganter. Nggak ada bapaknya. Ya boleh nggak nih cerita? Boleh. Ya ini ya Bang Yo, aku juga ingin sharing kepada Bang Yo aku, terutama PMI Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia ya. Nih saya pribadi kemarin emang banyak yang mengira saya itu hamil di luar nikah. Ya banyak sih orang Hongkong maupun orang Taiwan, orang mana, kalau hamil itu kan kerja, tujuan awalnya kan kita kerja di Hongkong itu kan nggak punya pasangan ya. Tiba-tiba ada, kadang orang berpikir emang negatif. Ya nggak apa-apa, saya pribadi tidak ingin orang itu harus menilai saya itu baik, bagus enggak. Saya juga banyak kekurangan. Dan di sisi lain emang saya hamil udah kelihatan besar Bang Yo, dan nanti fotonya ada di sini, saya kasihkan mbaknya ya. Di judul juga bisa, perutnya yang agak bincit-bincit, yang agak gede. Nah, terus saya itu di bandara alhamdulillah ketemu yang angkatan ini tuh sangat baik-baik Bang ya, ada perhatiannya, ada yang terutama saya ucapkan kepada Uti Atun orang Lampung, salam. Halo Ibu, piye kabare? Iki aku wis sehat. Ibu Atun. Iya. Ya, sama satu lagi, satu kamar siapa ya namanya? Itu orang Medion ya? Iya. Itu lupa aku namanya, mbaknya siapa. Tapi halo Mbak, makasih ya selalu bantu. Iya. Makan di karantina itu tuh dimintain double Bang Yo. Terus sama rajin juga bersih. Iya rajin, orangnya bersih. Aku kelungkruk kayak tau mau katokan. Ini kembali lagi ke topik ya Bang Yo. Ya saya bekerja di Hongkong itu sekitar 12 tahun ya Bang Yo. Bekerja di Hongkong, satu majikan 10 tahun, yang dua itu besan saya bekerja 2 tahun. Dan saya tuh menjaga lansia itu di usia sampai usia 104. Sebelum meninggal dalam 3 tahun saya bekerja kepada majikan itu, suami diizinkan satu rumah. Nah satu rumah saya itu merawat satu lansia, yaitu saya jaga dengan suami. Dan endingnya kakeknya itu meninggal, kita itu pulang ke Indonesia, terus suami aku dicarikan oleh majikan untuk cari karyawan, dan akhirnya suami aku bekerja di pabrik tahu, dan saya pribadi dipanggil ke menantunya untuk merawat orang tuanya, menjaga orang tuanya, yaitu di usia 96 tahun. Dan saya itu ngomong, andai kata saya hamil, apakah saya diizinkan pulang? Ya boleh. Akhirnya saya terbang ke Hongkong, OTW ke sana, dan alhamdulillah majikan sana tidak pernah ibaratnya itu memaksa saya saat keadaan hamil bekerja, itu enggak. Dan 1,5 tahun saya itu
udah hampir 2 tahun. Di hari tanggal 20 sekitar 2 bulan 10 tuh udah disuruh tanda tangan kontrak baru. Akhirnya saya positif hamil. Dan di hari bulan 2 saya dibolehkan pulang karena udah finish kontrak, tidak diputus kontrak tapi finish kontrak. Dan akhirnya aku itu pulang ke Indonesia dengan keadaan hamil 5 bulan setengah kurang lebihnya ya Bang Yo. Tetapi ada sisi positifnya hamil di Hong Kong. Majikan saya itu mengizinkan dan memberi ibaratnya peluang untuk saya periksa ke rumah sakit, keadaan USG, keadaan kandungannya gimana, anaknya gimana, dan saya juga mempunyai gejala diabetes yaitu gula. Saya setiap malamnya itu suntik Bang Yo. Jadi tiap malam aku suntik itu di bagian perut, dicoblos. Kalau pengen lihat channel aku ya Indah TV ya, itu ada suntik-suntikan. Alhamdulillah aku baru pemula, yang lihat udah 1.600-an. Wah, hebat baru ya. 7 bulan. Ini awal aku bikin Tolong tuh ya. dibantu nih. Bantu ya Bang ya, biar TV. maksudnya ilmunya juga ada kenapa suntik di perut ya. Dan akhirnya aku pulang ke Indonesia, saat ke bandara ketemu Bu Erni, Mbak Erni, dan ketemu teman-teman. Di sana aku bawa barang banyak Bang Yo. Alhamdulillahnya Mbak BMI Hong Kong itu ada yang baik, ada yang tidak. Aku dibantu untuk membawa barangku ini itu, dan mereka itu membantu saya sampai di karantina sini. Dan alhamdulillahnya saya ditemukan dengan orang-orang baik seperti Mbak Erni, Utiton, orang Lampung. Halo Nagi, sayang, halo apa kabar? Dan satu lagi itu siapa saya lupa mbaknya, yang orang Madiun, yang bawain aku, yang mintain makanan lagi itu. Halo, salam cinta damai, I love you too. Ya itu. Dan seperti ini Bang Yo, dan saya ceritakan sama Mbak Erni, saya emang hamil caranya seperti itu, dan pekerja saya juga 12 tahun di Hong Kong. Insya Allah saya ini menunggu lahiran baby, dan saya mohon doanya agar kelahiran lancar, diberikan kesehatan seperti itu Mbak. Ya. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Oh iya, udah itu aja itu kan teman-teman, jangan berpikiran negatif dulu sebelum kita tahu faktanya. Ya ternyata ya Cik Indah ini ada suaminya, ya, ada nggak malu yang ada di Pungyun itu. Ada banyak yang nanya, Mbak hamil sama siapa itu ya. Saya bilang, loh ya hamil sama laki, sama manuk. Kalau itu, kalau nggak sama manuk itu nggak mungkin. Karena apa Bang ya, kalau kita berbahasa Indonesia di sana yang namanya manuk itu agak bercanda, nggak negatif. Tapi kalau sama loyan sama apa itu juga bercanda. Tapi bagi saya itu kalau bahasa dibikin bahasa Indonesia itu lucu-lucuan ya. Jadi aku di sana punya suami. Iya, jadi gitu ceritanya Cik. Udah, terus rencananya Cik Indah setelah lahir mau ke Hong Kong? Nah, ini kalau cerita aku kalau udah lahir ya insya Allah ya, kalau diberikan umur panjang, anakku sehat, aku kembali lagi ke Hong Kong. Oke, sip. Nanti ketemu lagi. Iya, kembali ke Hong Kong karena di Hong Kong itu enak, dapat gaji full. Iya. Ibaratnya ya. Tapi kalau lain majikan enggak lah, nanti aja dulu. Iya. Tapi aku mau cari majikan yang udah saya kenal, karena saya di sekitaran majikan yang lama aku banyak kenal orang, dan banyak yang DM aku ingin aku kerja menjaga orang tuanya, tapi kapan-kapan aja. Di besanya mertua majikanku yang dulu saya juga udah ditawarin bulan 7, tapi saya nggak bisa karena lahiran. Nanti next setahun atau 2 tahun insya Allah aku kalau ada waktu ingin ke Hong Kong lagi, juga kembali di sekitar keluarga majikan saya lagi, itu aku tetap kembali. Tapi kalau untuk orang lain yang tidak saya kenal, kalau lewat PT aku masih mikir-mikir, aku tidak mau melalui PT Indonesia kesananya, enggak, langsung saya stand visa aja. Iya, betul. Tuh, jadi aku yang aku kenal aja. Dan kerja di Hong Kong enak Bang ya, ojo khawatir, gaji ya lumayan. Tidak semua orang tuh kerja di Hong Kong sedih-sedih. Ya alhamdulillah aku diberikan rezeki, ditimpai Allah rezeki majikan yang baik, itu yang saya syukurin. Tidak semuanya menerima majikan yang baik ya. Jadi jangan berpikir hidup di Hong Kong itu enak. Ada yang enak, ada yang tidak, ada yang sedang, ada yang sedih, ada yang broken, ada yang nggak broken, semua campur aduk. Jadi kalau hidup di Hong Kong emang aku suka, nggak beli listrik, nggak beli beras, nggak beli sayur, makan gratis. Gitu Bang ya, aku suka
bekerja di Hong Kong jujur aja, karena pertama aku kerja di Hong Kong itu ingin mempunyai sesuatu yang aku harapkan aku ciptakan. Karena sebelum aku di Hong Kong aku tidak mempunyai apa-apa, modal tenaga semuanya nol Bang ya. Jadi untuk mbak-mbak cece-cece yang ingin bekerja di luar negeri, semangat ya, dan jangan putus asa. Kalau belum berhasil semuanya juga pasti berhasil, asalkan kita itu berdoa dan melakukan apa yang kita lakukan, berusaha. Dan saya tidak sukses banget loh Bang ya, tapi saya sangat menerima keberhasilan aku itu, yaitu aku punya rumah sendiri. Dan untuk lainnya, untuk yang punya barang-barang yang mewah itu hanyalah bonus yang saya harapkan. Yang penting punya rumah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu harapan saya. Untuk yang lain-lain itu bonus. Jadi harapanku cuma itu. Untuk yang Bang Yo aku, semoga yang kerja di Hong Kong semakin semangat dan jaga kesehatan terutama ya. Itu pesan saya ya. Oke, terima kasih Cik Indah, sampai ini aja. Nanti ada waktu kita bisa lanjut lagi ya berbincang. Oke. Terus jangan lupa subscribe channel Indah TV dan Sobat PMI Channel. Terus I love you. I love you. Bye-bye. You happy? I'm happy. Yeah.